Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatid dan ustadzat di Bait Tahfidz Al-Quran, di Bait Al-Quran, mohon maaf ya, yang saya hormati para santri Bait Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian salah satu rutinitas kita, yaitu kajian tafsir 2 pekan. Dan hari ini kita melanjutkan episode yang kedua di surah Al-Infitar. Kita akan masuk ke ayat yang ke-6 insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah dan barokahnya, sehingga kita semua, keluarga kita, putra-putri kita menjadi aulad dan abroro, menjadi generasi-generasi yang salih-salihah, dan juga menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan harapan baik kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaynah wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin, wa nakhussu khususan ila al-mufassiraini al-jalilain al-imamaini Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti, wa ila Syekh Ahmad As-Sawi wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya masih bisa didengar ya? Karena ini saya bersamaan, di samping saya ini ada teman-teman HTQ yang lagi acara musyawarah kerja, jadi saya khawatir ada gangguan. Suaranya masuk ke sana apa enggak? Tapi saya sudah pakai headset, mudah-mudahan enggak. Nggih. Ini untuk ngecek mawon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir kita sudah membahas ayat yang kelima, yaitu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sekarang kita masuk ke ayat ke-6. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Di ayat yang ke-5 kemarin kita mengambil satu kesimpulan, bahwa sesuatu, bahkan yang ditinggalkan sekalipun, itu kelak nanti di akhirat akan diketahui yang ditinggalkan itu pasti akan disesali, kalau itu terkait dengan kebaikan-kebaikan ya. Nah, apalagi yang sudah dikerjakan, maka pasti maqaddamat itu pasti akan diketahui oleh orang yang bersangkutan. Jadi yang ditinggalkan saja akan diketahui, apalagi yang sudah dilakukan. Itulah inti pesan dari alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Yang kalau kita lihat terjemahnya itu, wahai manusia, apa yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhanmu yang maha pemurah atau yang maha mulia. Jadi begini, kalau kita baca di dalam tafsir Al-Jalalain yang kemudian dikomentari oleh Imam As-Sawi, ini saya bacakan di sini.
Kalau Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu penjelasannya begini. Ya ayyuhal insanu ay al-kafiru. Jadi yang dimaksud insan di sini kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu adalah orang kafir. Mengapa kok beliau menafsirkan al-insan dengan al-kafir? Karena ada riwayat yang menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan ketika terjadi peristiwa atau ditujukan kepada seorang kafir yang sangat memusuhi Rasulullah, yaitu Al-Walid ibnul Mughirah. Ini Al-Walid ibnul Mughirah. Maka penafsirannya di sini ditafsirkan al-kafir. Tetapi oleh Imam Ahmad As-Sawi dikomentari penafsiran al-kafir itu adalah hadza ahadu qaulaini. Ini adalah salah satu pendapat di antara atau dari dua pendapat. Wal akharu, ini kata Imam As-Sawi, saya bacakan, annal murada bil insan ma yashmalu al-kafir wal mu'min. Yang dimaksud dengan insan itu adalah sesuatu yang mencakup baik kafir ataupun mukmin. Karena insan itu adalah sifatnya umum. Inilah yang oleh para ulama, para mufassirin, memang kalau dalam riwayat itu ayat ini berkaitan dengan Al-Walid ibnul Mughirah, tapi menggunakan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi satu ungkapan, satu ibrah itu bi umumil lafzi, itu dilihat dari keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Sehingga di sini al-insan itu maknanya menjadi manusia, yang alnya itu maknanya kalau dalam kajian ilmu bahasa Arab disebut fungsinya listighraqil jinsi. Gitu. Apa listighraqil jinsi itu? Listighraqil jinsi itu adalah untuk menghabiskan seluruh jenis manusia. Maka ini mencakup baik mukmin maupun kafir. Kan status orang itu bisa mukmin bisa kafir ketika di dunia. Nanti ketika di akhirat statusnya itu kalau tidak penduduk neraka ya penduduk surga. Cuman dua itu. Di dunia juga begitu. Status manusia itu kalau tidak mukmin ya kafir. Ini secara i'tiqadi. Nanti yang mukmin nanti ada kategorinya. Ada mukmin yang fasik, berarti fasik itu lebih banyak melakukan maksiat atau dosanya dibanding kebaikannya. Kan begitu. Lalu ada yang kafir dalam konteks kufur nikmat, tapi bukan kufur i'tiqadnya. I'tiqadnya sudah benar, tapi mengkufuri nikmat. Lalu dia berbuat maksiat. Nah, ada orang yang kafir itu dari secara i'tiqad yang tidak percaya, keyakinan. Kafir itu nanti ada kategorinya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada kategori kafir yang dari golongan ahlul kitab. Ahlul kitab yang tidak mau beriman, apalagi mereka sudah menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Mau begitu. Ini sudah kafir min ahlil kitab. Makanya di ayat Al-Quran itu ada ayat laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh benar-benar kafir orang yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan bahwa apa? Allah itu ya adalah Isa bin Maryam. Ya, itu. Kalau orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzair itu dianggap anaknya Allah. Nah, ini sudah kafir. Maka itu kafir min ahlil kitab. Tapi ada kafir yang wal musyrikin, itu dari golongan orang-orang musyrik. Ya, memang menyekutukan, memang tidak percaya, ini paganisme. Itu termasuk di Arab ketika yang dihadapi oleh Rasulullah, itu yang banyak adalah kafir dari golongan ini. Sehingga mereka menyimpang, mereka menyekutukan Allah dengan membuat berhala-berhala yang kemudian dijadikan sebagai sesembahan. Ini berarti golongan kafir. Lah, insan itu mencakup semua jenis manusia. Nah, sekarang saya ingin masuk ke insan dulu. Dulu ketika kita menjelaskan penafsiran di dalam surah At-Tin, innal insan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ternyata kalau kita lihat dalam konteks ketika Al-Qur'an menyampaikan lafaz insan, hampir semuanya itu berkaitan dengan sesuatu yang negatif. Dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a.
idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kemudian illal musallin. Jadi manusia itu punya sifat dasar, dia itu suka berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, kalau mendapatkan sesuatu yang baik, maka dia cenderung kikir, tidak mau berbagi. Lalu wa idza massahu syarru jazua, kalau dia mendapatkan sesuatu yang buruk, yang tidak mengenakkan, maka dia cenderung sambat, berkeluh kesah gitu. Ya. Maka di sini diprotek dengan illal musallin. Kalau tidak ingin jadi manusia yang kayak begitu, maka harus menjadi orang-orang yang sholat. Tapi disifati lagi alladzina hum ala sholatihim daimun. Yang sholatnya itu senantiasa dijaga secara kontinu. Nah ini, saya tidak masuk ke penafsiran Al-Ma'arij karena nanti kita akan membahas tersendiri ketika sudah sampai di surah Al-Ma'arij. Kita lihat di lafaz insan yang lain. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Nah ini juga menunjukkan sesuatu yang negatif, yang lemah. Termasuk ketika manusia diberikan amanah. Ya. Di dalam surah Al-Ahzab itu Allah berfirman di akhir Al-Ahzab, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Jadi amanah itu diemban oleh manusia, tapi seringkali manusia itu innahu kana zaluman jahula. Itu Al-Ahzab ayat 72. Itu ayat nomor 2 dari terakhir karena jumlahnya ayatnya 73. Sungguh manusia itu sangat zalim dan berperilaku jahul, berperilaku sangat bodoh. Ini kan menunjukkan hal-hal yang negatif. Tapi ada satu, yaitu dalam surah At-Tin yang sudah pernah kita bahas dulu. Ini menunjukkan sesuatu yang positif. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, tapi disusul tsumma radadnahu asfala safilin. Ini apa maksudnya ini? Salah satu rahasianya para santri Bait Al-Qur'an rahimakumullah, al-insan itu menunjukkan jenis manusia itu pertama dari sisi kecenderungan negatifnya, tapi kalau dia mampu memfungsikan hati dan akal pikirannya dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah, maka di sini diangkat derajatnya oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ambil contoh lagi surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Nah itu juga sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Itu juga negatif. Tapi diberi rambu-rambu atau diberi ramuan oleh Allah, diberi resep. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sehingga kalau tidak ingin lafi khusr, maka harus melakukan beriman, lalu melakukan amal soleh, lalu tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau ini bisa dilakukan, maka yang at-tin tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau tidak, yaitu kembali lagi tsumma radadnahu asfala safilin. Sehingga ketika disebut insan itu adalah bicara mengenai software. Kalau disebut bashar itu bicara mengenai hardware. Karena bashar, kebutuhan basyariah itu terkait dengan jasmani, hardware. Kalau insan itu urusan software. Nah kalau softwarenya ini betul-betul sesuai petunjuk ilahi, inilah yang digaransi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah sekarang kita masuk ke ayat ini. Di sini yang dipanggil oleh Allah bukan menggunakan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal bashar, tapi ya ayyuhal insan. Nah lagi-lagi ini urusan software, karena software itu yang menentukan. Nilai sesuatu itu tergantung softwarenya. Kita beli HP saja, beli gadget, tampilan fisiknya sama, beda RAM sama beda ROM, ya, RAM-nya dan ROM-nya beda, maka semakin besar RAM-nya dan ROM-nya, apalagi juga prosesornya, speknya semakin tinggi, dia beda harga, maka derajatnya naik. Walaupun tampilan fisiknya boleh jadi sama. Nah ini contoh kalau kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu kemudian
Ini adalah peringatan yang sesungguhnya halus sekali. Gusti Allah itu halus mengingatkan, ya ayyuhal insan. Jadi yang pertama digugah itu adalah jiwa atau sesuatu yang bersifat software. Ditanya, ma gharraka? Ma gharraka bi rabbikal karim? Ini menunjukkan peringatan dengan halus, tapi kalau ditunjukkan kepada orang kafir, maka ini sesungguhnya adalah kecaman. Ya, nanti kita tunjukkan perbedaannya. Bagaimana memahami kalau ayat ini kita masukkan dalam diri kita sebagai orang mukmin, ini berarti ada satu sindiran, ada satu peringatan yang sangat halus. Tapi kalau ditujukan pada orang kafir, ini adalah satu kecaman. Nanti sudut pandangnya bisa kita lihat di lanjutan ayatnya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terberdaya kepada Tuhanmu, terhadap Tuhanmu yang maha pemurah, maha mulia? Gharra itu akar katanya dari ghain ro. Gharara itu makna asalnya memandang atau menganggap sesuatu itu baik, perbuatan itu baik, padahal aslinya perbuatan itu buruk. Jadi dilapisi dengan seakan-akan baik. Makanya kalau kita belajar fikih, di fikih itu ada namanya bai'ul gharar. Itu jual beli yang mengandung tipu muslihat. Barangnya aslinya buruk, tapi tampaknya bagus dan dianggap sebagai sesuatu yang bagus. Oh, ini bagus barangnya ini. Di situ ada penipuan, ada hilah, ada rekayasa. Maka disebut bai'ul gharar, pakai ghin, bukan pakai ha. Kalau bai'ul horor beda lagi. Horor itu jadi menakutkan. Bai'ul gharar itu dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh syariat. Nggak boleh. Itu dari gharra yang akar katanya gharara. Di ayat lain, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini kecuali hanya sebagai mata'ul ghurur, perhiasan yang seringkali menipu. Ketoke api jopone, tapi kalau didalami terus, apalagi dikejar terus, orang tidak akan pernah puas, justru malah akan membahayakan. Maka disebut dengan mata'ul ghurur. Jadi kalau ada ayat yang ada manafi, lalu ada illa, ini menunjukkan sesuatu yang menetapkan isbat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, maksudnya adalah dunia itu sesungguhnya hanyalah perhiasan yang seringkali menipu. Kenapa kok menipu? Karena sesuatu yang dipandang koyok-koyok api padahal aslinya rendah, aslinya buruk, membahayakan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dunia itu untuk kepentingan akhirat kita. Kalau dunia hanya untuk urusan dunia, itulah yang disebut dengan mata'ul ghurur, apalagi untuk sombong-sombongan. Kan begitu. Ini beberapa pendukung untuk menunjukkan makna dari gharra. Nah, kembali lagi tadi. Al-insan itu adalah menunjukkan semua jenis manusia secara makna, tetapi secara lafadz itu dia bentuknya tunggal. Makanya ayatnya ma gharraka bukan ma gharrakum. Tapi ketika ka'ai al-insan, siapa insan ini? Maka dalamnya ini mencakup banyak orang. Itulah yang disebut lafadznya mufrad tapi punya makna jamak. Seperti lafadz qaum. Qaum itu jawabannya aqwam. Namanya qaum itu mesti istri, isinya banyak orang, bukan satu orang. Kan begitu. Jadi kalau disebut gharraka, maka kayaknya itu ke al-insan, walaupun al-insan itu mengandung makna di situ banyak orang. Ya, itu makna dari ma gharraka. Jadi yang berikutnya setelah ma gharraka, apa yang memperdayakanmu terhadap Tuhanmu, Rabb. Ayat ini para santri bait Al-Qur'an itu tidak menggunakan lafadz ma gharraka bi ilahikal karim, tapi menggunakan Rabb. Karena Allah itu sebagai Rabb juga sebagai ilah. Kalau dalam ketauhidan la ilaha illallah. Karena ini urusan terkait dengan pengesaan Allah dalam konteks menyembah Allah, tidak menyekutukan yang lain. Tapi ketika disebut Rabb,
Rob itu makna dasarnya itu mengandung makna pengembangan, peningkatan, ketinggian, perbaikan, pendidikan, termasuk mendidik, pemeliharaan, pengembangan atau mengembangkan, mendidik, memelihara, itu dari robba. Ya. Maka di sini yang di blow up oleh ayat ini, yang diangkat oleh ayat ini, itu adalah konteks robnya Allah. Bagaimana Allah sudah memanage alam semesta, mengatur kita sebagai manusia, kok masih ada yang terperdaya sampai berbuat durhaka kepada Allah dalam konteks sebagai Rob. Ini tidak masuk akal gitu loh. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Ini sekedar flashback mengingatkan kembali. Dulu di tafsir surah Al-Fatihah, saya tidak tahu di antara para santri bait Al-Quran ini dulu sudah ada apa yang mengikuti dari awal ketika kita membahas suratul Fatihah. Di suratul Fatihah itu ayat kedua kan bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, lillah disifati Rabbil Alamin, yaitu zat yang maha mengatur, maha mendidik, maha memelihara, mengembangkan, meningkatkan, memperbaiki seluruh alam semesta. Rob itu urusan pengaturan. Ya. Maka ayat berikutnya itu sangat munasabahnya sangat tepat sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dilanjutkan ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Itu karena begini. Kadang itu ada, jangan dalam konteks makhluk saja. Orang yang punya kapasitas mengatur sesuatu, mungkin dia jadi pimpinan, mungkin dia jadi penguasa, sehingga dia punya wewenang untuk memimpin bawahannya. Kadang-kadang orang yang punya wewenang memimpin itu punya potensi hawa nafsu yang kalau itu dituruti akan bahaya, dan itu diterapkan dalam pengaturan dan kepemimpinannya. Sehingga bisa memimpin secara diktator, bisa sakarepe dhewe. Itu kalau makhluk. Tapi bagi Allah tidak. Allah itu kalau mengatur Rabbil Alamin, mengatur alam semesta. Lanjutan ayatnya Ar-Rahmanir Rahim. Landasannya adalah sifat Ar-Rahman sekaligus Ar-Rahim. Sehingga kalau landasannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka pengaturannya itu pasti bagus. Karena tidak ada tendensi apapun dan dalam posisi, dalam kondisi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Manusia saja ya, contohnya manusia. Kalau seseorang, umpama ada seorang penyanyi atau pelukis. Pelukis itu kan seniman. Itu kalau dia melukis, lalu hatinya ketika itu sedang padang, sedang cerah, tidak ada masalah. Dia melukis karena dia hobi, berangkat dari hatinya, senang gitu. Itu pasti hasil lukisannya akan bagus. Tapi sebaliknya, seorang seniman ketika menuangkan seninya, ya, entah dia pelukis, entah menggubah lagu atau apa, itu pasti kalau hatinya tidak tenang atau dia tidak nyaman, tidak didasari oleh sifat meneladani sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka hasilnya juga tidak bagus. Nah, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, mengatur kita termasuk menciptakan manusia, baik secara hardware, hardware luarnya ini, zahirnya, atau secara softwarenya, secara batinnya, itu adalah terkait dengan Rob yang didasari oleh Ar-Rahmanir Rahim. Maka hasilnya betul-betul bagus. Loh, sudah begitu bagusnya, kok masih ada yang durhaka? Nah, ini kan saking nemennya menungso. Makanya menungso di sini disebutkan juga innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Kan begitu. Innal insana layatgha dalam surah Al-Alaq. Jadi orang tuh seringkali melampaui batas. Layatgha itu memang ayat itu juga ketika dulu kita membahas tentang surah Al-Alaq itu terkait dengan sababun nuzulnya, berkaitan dengan Abu Jahal. Tapi kan kembali lagi ke kaidah tadi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jangan sampai kita masuk kategori yang disebut innal insana la yatgha. Oh, difasilitasin donya sakmene. Fasilitasnya luar biasa, belum lagi jiwa kita, fisik kita kok masih durhaka kepada Allah. Itu kalau saking nemen menungso, makanya la yatgha. Innal insana li rabbi lakanut, keras kepala, kan begitu. Layak pokok melampaui batas, nemen aja nih.
Kalau nggak pengen potensi-potensi itu muncul, ya tadi itu proteksinya. Amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lalu proteksinya mana lagi? Salat, alladzin illal musallin, dan seterusnya. Itu proteksi-proteksi untuk mencegah potensi-potensi buruk yang ada dalam al-insan itu, dalam diri manusia secara software. Oke, ini bicara software ini dulu sudah pernah kita bahas ketika membahas wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah pernah kita bahas. Oke, sekarang saya lanjutkan. Jadi setiap pemilihan dalam kalamullah, pemilihan kata itu pasti mengandung hikmah yang luar biasa. Setelah magharraka bukan biilahika tapi menggunakan birabbika, yang menarik. Disifati oleh Allah dengan sifat al-karim. Karim, birabbikal karim. Apa yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhanmu yang maha pemurah, maha mulia. Jadi karim itu akar katanya dari kaf ra mim, karuma. Ya, maknanya kemuliaan, keistimewaan. Sesuatu yang mulia itu dicapai dengan murah hati, gampang berbagi. Itu orang yang berbuat baik. Orang kalau murah hati itu tidak hanya berbagi secara materi, tapi dia juga siap untuk berkorban jiwa dan raga, bantu orang tanpa pamrih. Itu namanya orang-orang mulia. Rasulullah pernah dawuh begini, ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan para wanita itu kecuali orang yang mulia, dan tidaklah menghinakannya atau melecehkannya kecuali orang-orang yang memang lacut, orang-orang yang memang brengsek, orang-orang yang memang rusak, laim, patut dicela. Maka kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, para suami, para bapak-bapak, kalau dirinya adalah orang mulia, maka dia kepada istrinya itu menghormati dengan punya sifat yang pemurah, yang itu akan menyebabkan seorang laki-laki itu menjadi mulia. Panjenengan cek, kalau ada laki-laki yang merendahkan wanita, maka nun sewu akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah banyak kasus cerita begitu. Maka para bapak-bapak itu memang kita diuji, banyak ujiannya, termasuk ujian kesetiaan. Nah, itu ujian-ujian yang luar biasa. Tapi niatilah ini adalah perintah Allah melalui Rasulullah, kita muliakan. Karena kalau istri kita itu bahagia, senang, harmonis, nanti dampaknya kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak sudah istri harmonis, senang, begitu bahagia, dampaknya pada anak-anak kita, yang nanti anak-anak itu akan muncul dan tumbuh sebagai generasi-generasi yang luar biasa. Sebaliknya, kalau laki-laki tidak bisa memuliakan perempuan, selalu terjadi percekcokan, nanti pasti dampaknya kepada anak-anak. Karena seorang istri yang hatinya tidak tenang, tidak mendapatkan ketenangan di rumah, maka nanti pasti anaknya yang jadi sasaran biasanya. Kalau sudah begitu, bagaimana anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan berkarakter. Jadi saling terkait. Makanya kalau kita singgung sedikit para santri bait Al-Quran, para asatid, mohon maaf, Allah itu ketika memerintahkan Nabi Adam, ya Adam, itu yang diperintahkan uskun, yang disuruh sakinah lebih dulu itu Adam. Uskun anta baru wa zaujukal jannah. Jadi kalau bapak-bapak nuntut sakinah kepada ibu, kepada istrinya, ini seharusnya bapak-bapak introspeksi lebih dulu. Saya kalau menjelaskan begini, ini yang ibu-ibu sewenang ini. Nah memang faktanya begitu. Ini kan ilmu yang harus disampaikan. Ini nggak boleh disembunyikan ini. Jadi begitu, ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Jadi muliakanlah para perempuan, termasuk istri kita dan ibu kita, orang tua kita terutama ibu. Jadi kalau ada laki-laki yang sukses, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu ada dua perempuan hebat di balik dia. Siapa? Yaitu ibunya dan istrinya. Jadi laki-laki itu tidak bisa berdiri sendiri kehebatannya. Jadi pasti ada pengaruh dari dua faktor ini. Laki-laki itu tidak bisa berkembang juga kalau di rumah itu diseneni terus sampai ibu-ibu. Sumpek, tidak bisa mikir. Jadi mohon ibu-ibu juga bisa mengkondisikan. Ya. Jangan terlalu diseneni tok apa didik keliru. Wah, ini yang jadi masalah. Kadang sampai ada pertengkaran tuh ibu-ibu itu kalau marah ke bapak-bapak itu, "Mas, sampai ini gak tepak dadi wong lanang."
Padahal anaknya 5. Akhirnya bapaknya bilang, gak tepai opo, anak kita ini sudah 5, ya mesti tepai. Nah, ini guyon aja ya, sekedar guyon. Cuman guyon kalau online saya tidak tahu responnya gimana ini, guyon dewe opo, karena video juga mati. Jadi saya kadang-kadang tuh kayak ngomong sendiri begini. Tapi ya enggak apa-apa lah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Ustadz Husni mulai dibuka untuk menunjukkan responnya. Beliau sangat bersemangat sekali. Oke, kita lanjutkan. Ini sekitar menggok-menggok sedikit ya. Ini gara-gara bicara tentang Karim tadi. Kenapa kok saya tambahkan penjelasan-penjelasan itu? Agar kita ini bisa lebih jelas, lebih gamblang, dan lebih mudah untuk memahami apa yang terhidang di hadapan kita, yaitu ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci Al-Quran. Itu luar biasa ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi Karim itu dari kaf, ro, mim, itu yang memiliki makna kemuliaan, keistimewaan. Sehingga dalam konteks ini, ya, Ustadz Husni, wah ini, oke. Buatan itu ada suara motor banter tadi, wong gitu. Sambil naik motor tadi ini jenengan. Oh, buatan. Oh, oke. Oh, jadi tidak masuk. Jadi di teras saja. Oke. Guyon. Oke, kita lanjutkan. Oke. Jadi begini. Apa hikmah dan rahasia? Kenapa dalam konteks ayat ini ketika manusia itu diingatkan kok iso terperdaya lalu kemudian durhaka kepada Allah yang maha mulia, itu bisa penafsirannya begini. Allah itu sangat mulia, sangat pemurah. Nanti kita lihat apa kemurahannya itu dijelaskan dalam penafsiran di ayat-ayat berikutnya. Kok masih ada makhluk atau manusia yang terperdaya oleh dunia? Dunia itu apakah memperdaya? Iya, karena dunia, mata'ul ghurur, itu dijadikan alat oleh setan. Ya, oleh setan dijadikan alat untuk membuat tipu daya kepada manusia. Jadi, kok bisa terperdaya? Padahal asal penciptaan manusia itu dari apa? Lalu siapa yang menyempurnakannya? Nah, itu kan kemudian dijelaskan di ayat yang berikutnya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Itu di ayat berikutnya. Menungso itu teko opo sih asalnya? Terus disempurnakan oleh Allah lalu jadi kita ini. Kalau kita merujuk dalam surah Al-Insan, ada surah namanya Al-Insan. Ini bicara mengenai manusia, termasuk software, dan ada tentang hardware juga. Al-Insan ini punya nama lain Ad-Dahr. Ad-Dahr itu masa yang dilalui oleh manusia. Kita masuk sedikit ke ayat ini untuk menambahkan penjelasan atau penafsiran dari ayat asal penciptaan. Ketika bicara mengenai manusia diingatkan apa sih asal penciptaan kalian lalu jadi sempurna, fasawwaka fa'adala. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada seseorang, kepada manusia, ada satu fase dari rangkaian masa yang ad-dahr yang panjang ini, lam yakun syai'an madhkura, yang mana dia itu belum pernah disebut sekalipun. Artinya apa? Ini sebelum asal kejadian. Umpama saya lahir tahun 2000, ini umpama loh ya. Kalau umpama tidak cocok ya hanya fiktif belaka. Pasti panjenengan tidak percaya kalau saya lahir tahun 2000. Kalau saya lahir 2000 berarti saya masih usia 22. Itu tidak benar. Itu berita hoax. Yang benar saya umur 20 tahun. Nah itu baru benar. Oh, tambah gak percaya ini satu seni. Jadi sebelum tahun 2000, berarti tahun 99, 98, 97, maka tidak ada seorang pun yang pernah menyebut nama saya dengan fisik ini yang diberi label Muhammad Hashim, itu tidak ada. Itu namanya lam yakun syai'am madhkura. Baru tahun 2000, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Baru di situ Allah takdirkan
Ada pertemuan sel spermatozoa dengan ovum antara ayah dan ibu saya, yang kemudian di situ mulai dari cikal bakal itu yang disebut dengan min nutfatin amsyad. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami menguji manusia, maka kami ciptakan bagaimana agar dia lulus ujian itu diberi potensi, diberi anugerah. Potensinya ada, dalam softwarenya ada, lalu anugerahnya yang untuk menangkap itu ada. Sami'an basira, ada potensi pendengaran, ada potensi basira. Melihat, baik melihat secara zahir dan yang paling utama melihat dengan pandangan mata batin atau mata hati. Nah ini yang menyempurnakan penciptaan ini Allah. Nanti kita jelaskan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Ini pemahaman pertama dari ayat ini. Yang kedua, mengapa di situ Rabb disifati dengan Al-Karim? Sifat Al-Karim yang memiliki makna pemurah, menurut mufassirin yang lain, itu seringkali membuat manusia itu terperdaya, tertipu. Bukan Allah menipu, bukan, nih jangan salah paham. Artinya begini, Allah itu kan saking pemurahnya kepada kita, maka orang-orang yang berbuat dosa, bahkan dosa besar, itu azabnya tidak diturunkan langsung tapi ditangguhkan nanti di akhirat. Dan orang ini ditunggu, siapa tahu dia ini ada perjalanan selama nafas masih di kandung badan, maka pintu taubat masih terbuka. Dan selama matahari belum terbit dari barat. Ini ditunggu, berarti karena ada sifat pemurahnya Allah yang luar biasa, banyak orang yang terperdaya, hidupnya nyantai, oh santai, kan begitu, tidak langsung dihukum. Bahkan Allah masih memberi fasilitas karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Apakah orang yang melakukan dosa lalu kemudian dihukum, mulai besok kamu tidak boleh menghirup oksigen yang sudah saya berikan di muka bumi ini? Tidak bisa, Allah tetap beri oksigen karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Dan itu menunjukkan sifat kemuliaan Allah yang luar biasa. Kalau ini kita teladani, umpama ya, kita terapkan dalam kehidupan kita, maka itulah makna dari sifat berbuat ihsan. Implementasi dari perbuatan ihsan. Jadi kalau ada orang yang nyakiti kita, kita berusaha untuk tidak membalas, bahkan memaafkannya. Loh, ini kan memang berat. Tapi kalau kita mau mentadaburi dan mempraktekkan, maka itulah hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Kalau kita lihat lebih jauh, para santri bait rahimakumullah, lafadz karim yang mensifati Allah, Rabbikal Karim, itu ada 3 kali dalam Al-Quran. Semua itu menunjuk kepada Allah, dan yang disifati itu adalah ketika Allah disebut dengan Rabb. Tadi itu kita kembali ke penjelasan Rabb tadi. Bahkan ada satu itu yang bentuknya superlatif. Superlatif itu bentuk unggul, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ismu tafdhil. Itu bahkan diperkenalkan di awal ketika Allah menyampaikan rangkaian wahyu pertama kepada hadratur Rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Di ayat ketiga. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ ada Iqra wa rabbuka al-akram. Dulu sudah pernah kita bahas di surah Al-Alaq itu 5 ayat, tapi memiliki kandungan ajaran yang luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah memproklamirkan dirinya dengan sifat alladzi khalaq, yaitu yang menciptakan. Sama alladzi 'allama, yang mengajarkan. Jadi 2 hal itu adalah kegiatan yang mulia. Sehingga kalau kita petik pelajaran, maka kita ini memang yang menciptakan itu secara hakiki itu pasti Allah. Tapi wasilahnya, sababnya Allah menciptakan satu sunnatullah, yaitu adanya kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita. Karena manusia yang terlahir dari proses yang tidak biasa itu hanya 3. Nabi Adam, Nabi Isa, dan Ibunda Hawa. Selain itu sama. Ada proses yang namanya sunnatullah. Kalau Nabi Isa itu proses namanya qudratullah. Itu Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya. Lalu orang tua kita
Memang Allah yang menciptakan kita, tapi tanpa kehadiran orang tua kita, bapak dan ibu kita, tidak mungkin ada di dunia ini. Maka dari ayat ini mufassirin berpendapat orang yang harus kita hormati tidak lain yang pertama adalah orang tua kita, karena menjadi wasilah adanya kita di muka bumi ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaq. Lalu yang kedua, allama bil qalam. Itu allama, Allah mengajarkan. Maka disinilah kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini lahir tidak tahu sesuatu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah ciptakan potensi pendengaran, penglihatan dan al-absar. Ini harus diasah. Siapa yang mengajarkan pada kita? Guru kita. Dan guru yang pertama siapa? Adalah ibu kita, orang tua kita. Ini yang mengajarkan hal-hal yang sederhana, sampai yang bisa mengajarkan dan mengenalkan kita kepada Allah. Ini guru-guru kita. Maka dua orang yang memiliki peran ini, yaitu orang tua dan guru, maka mutlak harus kita hormati. Kalau itu kita hormati, maka kita akan naik derajat kita di hadapan Allah menjadi orang yang mulia, karim. Maknanya bisa begitu. Atau kalau kita lihat ayat Iqra wa rabbukal akram. Akram itu kan pemurah, sangat mulia. Maka ini kaitannya dengan allama, alladzi allama bil qalam. Berarti seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu Allah itu landasannya harus sifat pemurah, harus sifat mulia. Maka harus punya sifat welas asih kepada anak didiknya. Kan begitu. Harus punya sifat welas asih kepada anak didik kita. Alladzi 'allama bil qalam. Itu dari Iqra wa rabbukal akram tadi. Maka termasuk para asatid di Bait Al-Qur'an. Ini ketika mengajar ketika mengajar santri-santri Bait Al-Qur'an ini kan macam-macam. Ada yang ngaji itu gampang sehingga cepat naik tingkat, ya, dari sabuk apa sampai sabuk apa, itu bukan sabuk ya istilahnya kalau di dalam ngaji, sampai pada kelas tahfidz. Nah itu macam-macam, harus telaten memang. Itu menunjukkan sifat pemurah kita. Lalu untuk ilmu jangan pernah medit. Selama kita tahu maka sampaikan. Itulah perintah Rasulullah, balighu anni walau ayah. Kalau kita tahu mana yang baik, mana yang benar, maka itu sampaikan. Jadi kalau ada yang nanya, jangan kemudian medit, keenaan nanti kalau saya kasih tahu, dia jadi tahu. Justru itulah yang akan menambah ilmu kita ketika kita mengajak orang lain dan memberitahu orang lain, menyebarkan ilmu Allah. Itulah makna doa, Rabbi zidni ilma. Jadi tambahnya ilmu itu termasuk dengan mengajar. Wa qur Rabbi zidni ilma di juz 16 itu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini kita baru bicara terkait dengan karim. Jadi Iqra wa rabbukal akram. Nah sekarang begini. Ketika terkait dengan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Kan tadi sudah saya jelaskan. Kategori manusia di dunia itu ada dua secara garis besar. Ada mukmin, ada kafir. Nanti yang mukmin itu ada kategori syakir, atau kalau levelnya tinggi berarti syakur. Kalau syakur itu banyak bersyukurnya. Ada yang kafir dalam konteks kufur nikmat, tapi masih mukmin, itu ada. Maka harus dibedakan antara kufur i'tiqadi dengan kufur yang sifatnya amali, atau terkait dengan amaliyah. Ada orang mukmin beriman tapi banyak maksiat, maka dia kufur, tidak mensyukuri nikmat, tapi kufur amali yang nanti akan memasukkan dia dalam termasuk orang-orang fasik. Naudzubillah. Kan begitu. Tapi imannya tetap ada, aslul imannya tetap ada, tidak hilang. Karena bukan wilayah kita. Ketika seseorang itu sudah mengucapkan kalimat tauhid, maka dia adalah orang mukmin yang darahnya haram, artinya tidak boleh kita bunuh, tidak boleh, kecuali dengan alasan yang benar. Artinya alasan yang benar itu ketika ada kisos, itu pun harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan, tidak asal ngawur. Kalau ngawur rusak tatanan ini. Nah, orang yang bersyukur itu sakjane aslinya dia bersyukur itu kembali ke dirinya sendiri.
Nabi Musa alaihi salam. Di dalam surah Ibrahim di juz 13 itu, ini Nabi Musa ini. Yang sering dikutip ayatnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini konteksnya Nabi Musa itu menyampaikan kepada Bani Israel karena nikmatnya itu sudah banyak sekali dilimpahkan kepada Bani Israel, termasuk ada al-manna was-salwa. Tapi mereka ini ngenyang, suruh ibadah hari Sabtu, tidak boleh melaut, tidak boleh nyari ikan. Mereka masih ngetek aja, masih pokoknya ya apa carane memeli kalau orang Jawa bilang. Tidak bisa dibilangi. Maka di situ diingatkan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nek kalian bersyukur akan kami tambah, akan aku tambah. Temenan ini. Tapi wala in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, Allah tidak mengatakan kamu akan dapat ini enggak, tapi Allah hanya mengatakan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Begitu dong. Tapi di ayat yang lain, ini yang menarik, ini menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul karim. Surah An-Naml ayat 40. Kalau panjenengan baca, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini kata-katanya Nabi Sulaiman yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran di surah An-Naml ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan diri sendiri. Barang siapa yang berlaku kufur, maka penutupnya tidak mendapatkan ini enggak, tapi fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha pemurah. Di sini Allah disifati dengan dua, ghaniyun artinya maha kaya. Uang sak dunia ke umpama ndak ada yang bersyukur, itu ndak mempengaruhi Allah. Allah tetaplah Allah yang maha segala sesuatu. Ghani itu nggak butuh apa-apa. Allah itu ghani. Karim, maha pemurah, maha mulia. Disinilah dari ayat ini, kan kita itu diperintah oleh Allah untuk mengambil ibrah termasuk dari kisah yang terhidang di dalam Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar. Mufassirin mengatakan, kenapa Nabi Sulaiman yang kemudian difirmankan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 40 ini mensifati Rabb dengan Ghani dan Karim. Karim itu maha pemurah. Ini mengisyaratkan bahwa kemurahan Allah terhadap yang kufur sekalipun itu tetap tercurah. Jadi wa man kafara fa inna rabbi ghani, gak butuh, karim, tapi tetap Allah pemurah. Sehingga orang yang maksiat tadi itu tetap mendapatkan fasilitas. Ini yang sering melalaikan manusia ketika berada di muka bumi ini. Makanya ayatnya disifati dengan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Karena Allah itu kalau memberi sesuatu, karena dengan dasar sifat Ar-Rahman itu tidak pernah perhitungan, tidak pernah peduli berapa dan kepada siapa Allah memberi. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang yang tiada batas. Kita ini bersyukur. Saya pernah mentadaburi salah satu ayat di dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman itu. Ar-Rahman itu kan memblow up, mengangkat, memproklamirkan sifat Allah yang maha kasih sayang yang tak terbatas. Baik itu orang yang durhaka, apalagi yang mukmin, malah lebih dikasih sayang. Karena yang mukmin nanti Ar-Rahman masuk di cover Ar-Rahman, tapi juga termasuk Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim khusus bagi orang beriman. Dasarnya ayat wa kana bil mu'minina rahima. Tapi kalau orang kafir tidak dapat Ar-Rahim. Ini ada yang memahami, ini Rahim ini nanti bagi orang mukmin di akhirat, kalau Rahman di dunia untuk semua. Tapi ada yang memahami, ya pokoknya Rahman itu kayak wong kabeh, semua makhluk. Kalau Rahim itu hanya orang yang beriman, mulai sejak di dunia diberi panjernya, apalagi nanti ketika di surganya Allah. Itu nanti akan kita jelaskan innal abrara lafi na'im. Kita lanjutkan. Jadi Allah tidak pernah perhitungan untuk ngasih ke siapapun. Nah di ayat berikutnya, ini baru masuk ke ayat berikutnya. Ini ternyata satu ayatnya dikupas riwariwi tutup dinding ini jadi lama ini. Mohon maaf. Nah iya, kelihatannya suratnya pendek.
Ini kalau hanya dibaca terjemahannya ya satu pertemuan sudah selesai. Tapi kan kita ini mengkaji tafsirnya. Karena terjemah itu belum mewakili, tafsir pun itu beragam. Tapi mufassirin yang kita ambil itu adalah mufassir yang memang sudah diakui kapasitas keilmuannya dalam penafsiran Al-Quran. Nah kalau saya hanya menyampaikan, bukan mufassir. Kalau mufassir itu syaratnya cukup berat, kan begitu. Tapi paling tidak kita punya dasar terkait dengan yang disusun oleh para ulama yang disebut dengan qawaidut tafsir, yaitu kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran. Oke, kita lanjutkan. Di ayat ke-7 Allah mensifati setelah birabbikal karim disifati lagi alladzi yang khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ada 3 ini. Allah yang maha pengatur, maha mengatur, memperbaiki, memanage dengan baik. Allah memiliki sifat pemurah. Allah yang menciptakan kamu, wahai insan. Nah ini di sini dalam tafsir Jalalain itu penjelasannya alladzi khalaqaka ay ba'da an lam takun. Ya. Setelah dulu kalian belum ada, lalu diciptakan oleh Allah. Tadi sudah saya singgung dalam surah Al-Insan tadi. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Ini sudah kita singgung tadi. Jadi Allah ciptakan. Khalaqaka. Jadi ini mengingatkan, kok iso ada orang yang terperdaya. Padahal Allah itu sudah sangat maha pemurah. Sudah diberi fasilitas yang luar biasa. Bahkan Allah adalah zat yang menciptakan kamu dari ketiadaan menjadi ada. Dari bahan dasar yang sangat menjijikkan. Dari sperma. Yang sperma itu adalah saripati dari tanah. Lalu tidak hanya menciptakan, tapi apa? Fasawwaka. Lalu menyempurnakan kejadianmu. Coba kita bayangkan. Nun sewu. Dari sel sperma bertemu dengan ovum. Ovum itu kalau tidak dibuahi, ovum itu kalau tidak dibuahi, dia akan jatuh sebagai darah menstruasi. Darah menstruasi yang keluar atau sperma laki-laki itu secara zahir kalau dipegang itu menjijikkan. Ya kalau ada orang yang pegang biasa-biasa tidak menjijikkan, itu ada sesuatu yang tidak tahu, ada yang bermasalah mungkin. Jadi kan kalau megang mama kena sperma itu pasti pengennya cepat-cepat cuci tangan. Yang ibu-ibu juga begitu, ketika darah haid lalu mohon maaf ya, itu kan mesti ingin cepat-cepat cuci tangan. Orang Jawa itu bilang gilo, itulah gilo itu apa? Bahasa Al-Quran itu mimma immahin, dari air yang hina, remeh. Loh itu loh, dari situ itu disempurnakan. Kalau kita bicara proses kejadian itu dijelaskan di surah Al-Hajj. Jadi bagaimana prosesnya. Yang itu kemudian mengandung kemukjizatan ilmiah dijelaskan oleh ilmu kedokteran modern. Dan ilmu kedokteran itu adalah menjadi salah satu alat tafsir. Jadi kalau kita orang mukmin, sains termasuk kedokteran, termasuk perkembangan teknologi informasi, teknologi yang demikian pesat, itu jangan sampai kita mengatakan, oh ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Tidak, Al-Quran sudah pasti benarnya, tapi untuk menjadi salah satu alat tafsir. Tapi kalau bagi orang kafir yang asalnya tidak percaya, maka boleh jadi itu adalah pembuktian. Karena ayatnya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Itu ada di awal juz 25 itu. Jadi begitu. Jadi Allah ini menciptakan fasawwaka, lalu menyempurnakan kejadianmu. Fa'adalaka, dan menjadikan susunan tubuhmu itu menjadi adil, menjadi seimbang. Kita ini, Allah menciptakan mata ini 2.
Mata seandainya satu, jenengan tutup satu, jenengan jalan, itu akan nabrak. Kenapa? Karena tidak seimbang. Kecuali nun sewu, orang-orang yang diuji oleh Allah, mungkin matanya tidak bisa melihat atau matanya tertutup satu, maka dia biasanya diberi kelebihan di bidang yang lain. Yang kita bicara yang standar, yang normal, mata ini ada dua dan bisa melihat, itu dengan mata yang dua itu menjadi seimbang. Kalau satu saja bermasalah, satunya min, satunya ndak, itu juga jadi masalah. Maka itu seimbang. Jadi susunan tubuh itu seimbang. Kalau kita masuk ke ilmu qiraat, Imam Asim, Imam Hamzah dan Ali Al-Kisai atau yang disebut dengan Al-Kufiyun, ini orang-orang imam qiraat yang dari kota Kufah, ditambah Imam Khalaf Al-Ashir. Imam Khalaf itu perawinya Imam Hamzah, tapi dia oleh Ibnul Jazari dimasukkan sebagai qiraat yang imam qiraat al-Ashr. Makanya disebut Khalaf Al-Ashir. Itu membaca dengan fa'adalak sebagaimana bacaan qiraat kita. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tapi Al-Baqun, imam yang lain, katakanlah yang sab'ah, ada 7 imam qiraat itu, yang 3 itu membaca kayak tadi, yang 4 itu membaca dengan bacaan dalnya bitasydid, fa'addalak. Ini hanya sekedar wawasan aja. Nanti kalau yang kelas-kelas ini yang sudah para asatid mafhum lah tentang qiraat ya. Tapi kalau yang para masih kelas-kelas baca ini terus belajar, karena ilmu Allah itu luas, apalagi ilmu terkait dengan Al-Qur'an itu tidak akan pernah habisnya. Jadi kalimat Allah termasuk Al-Qur'an kalamnya itu tidak pernah selesai. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Maka tafsir itu, produk tafsir itu akan selalu ada setiap tahun. Setiap generasi itu ada. Bahkan ada yang nulis tafsir sampai 15 jilid, sampai sekian jilid. Waduh. Itu ada berbagai sudut pandang. Itu kembali ke disiplin ilmu yang ditekuni seorang mufassir. Asalkan dia punya syarat untuk menjadi mufassir, maka dia mendapatkan kesan yang boleh jadi tidak didapatkan oleh orang lain. Itulah keindahan Al-Qur'an yang oleh siapa itu? Saya lupa ini. Sering dikutip oleh Pak Quraisy. Itu Al-Qur'an itu kan memancarkan keindahan permata di setiap sudutnya. Boleh jadi apa yang kita pandang dari sisi sini tidak dipandang orang lain, tapi orang lain memandang dari sisi yang lain itu yang tidak kalah menariknya dan sangat bercahaya. Yang penting tepat dalam mencari guru dan ahli tafsir. Yang tidak boleh itu kalau kemudian menafsirkan hanya sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau itu diancam fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah mengambil posisi tempat di neraka. Nauzubillah. Oke, saya lanjutkan paling tidak sampai ayat ini. Jadi adalah itu maknanya seimbang. Maka kita ini sering mengungkapkan kata-kata adil, berbuat adil, ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi anggota tubuh ini sudah seimbang. Kaki yang diciptakan oleh Allah, ada kanan, ada kiri, itu kalau walaupun bentuknya beda, itu justru keseimbangan yang ada di situ. Kalau kita jalan jadi seimbang. Ya. Memang ada mufassir yang berpendapat fa'adalak itu bukan terkait dengan susunan tubuh yang seimbang, tapi manusia itu punya kecenderungan berbuat adil atau menyukai perbuatan baik. Karena keadilan dan perbuatan baik itu adalah nilai-nilai universal yang didambakan oleh setiap makhluk yang bernama manusia. Makanya orang itu, kalau hati nuraninya masih memancarkan kebaikan, umpama ada orang yang tidak bisa rapi, kerapiannya tidak karu-karuan, kita tinggal di pondok atau di kos-kosan, naruh baju asal naruh, itu kalau diomongi, oh kamu ini kopros, kemproh, jorok, tidak resian, diomongi begitu tidak terima hati kecilnya. Padahal faktanya juga iya, tapi diomongi ngono itu tidak terima. Kenapa? Karena manusia itu sesungguhnya oleh Allah diberi kecenderungan untuk melakukan kebaikan dan lebih senang kalau kebaikan. Bahkan saking senangnya, ini yang bahaya.
yang tidak sesuai, kalau itu kebaikan disampaikan kayak dia menerima, oh iya aku yang ngono. Nah, ini yang bahaya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu ketika dipuji-puji oleh orang, diangkat jadi khalifah, dia doanya singkat, ya Allah, mudah-mudahan apa yang mereka duga, ya, kalau mereka salah mereka mendapatkan ampunan karena tapi kalau yang mereka menduga saya yang tidak ada pada diri saya, maka saya yang mohon ampun ya Allah. Yang bahaya itu kan kita ini kadang-kadang merasa senang dipuji padahal sesuatu tidak ada pada diri kita, tapi karena itu kebaikan, wah kita tidak pernah menolak kan begitu. Ini kadang-kadang ada yang begitu. Tetapi ya ini mufassir yang menafsirkan fa'adalak itu cenderung pada berbuat adil, ini dibantah oleh mufassir lain. Kenapa? Karena konteksnya ayat ini masih bicara alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ayat ke-8 dilanjutkan fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, yaitu urusan bentuk secara fisik, ayyi surah, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki. Allah atau dia menyusun tubuhmu dari rakkaba yurakkibu tarkib, bagaimanapun bentuknya. Nah, nanti di ayat ini kita akan belajar, akan memetik hikmah. Allah menciptakan orang Eropa itu cirinya kayak begini secara fisik, orang Afrika begini, orang Asia cirinya begini, orang yang gabungan antara Eropa dengan Asia itu seperti orang-orang Turki, Uzbekistan itu begini. Lalu itu hardware-nya, lalu software-nya seperti apa? Itulah yang akan kita jelaskan dalam fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Simak pada episode yang akan datang karena ini sudah 1 jam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin itu. Jadi kita masuk ke ayat ke-8. Ini insya Allah akan kita lanjutkan lagi, kita elaborasi lagi untuk menggali makna-makna yang terkandung di dalam hidangan yang luar biasa, karena Al-Quran adalah sebagaimana sabda Rasulullah, inna ma'dubatullahi, Al-Quran ada inna hadzal qur'ana ma'dubatullahi fil ard. Maka pelajarilah, nikmatilah hidangan itu sesuai dengan mastata'tum, kemampuan kalian. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan mudah-mudahan kita ditakdir menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khawsatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana kullaha, la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang tidak hadir ada beberapa dan alasannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Mukhlisin. Nggih, matur nuwun ngapunten.